Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our online class with me, Mr. Ibrahim, from Madrasah Aliyah Islamiyah Candi Sidoarjo for the first grade for you. Okay, this is the third meetings. Ini pertemuan ketiga. Saya akan terangkan beberapa hal yang Anda perlu ketahui. Perlu diketahui bahwa kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris, kita berbicara dengan teks atau kalimat, perlu diingat kembali that the most important is knowing what is sentence. Hal yang paling penting adalah mengetahui apa itu kalimat. Oke, sentence. Atau kalimat itu terdiri dari paling tidak ya minimal ini. 3 unsur, 1 subjek, kemudian verb, kemudian titik. Subjek, verb, kemudian titik. Ini yang paling penting. Cuman jika kita membicarakan tentang tata bahasa, hampir 80-90% kita selalu berbicara tentang ini. Sebenarnya nanti yang kita pelajari itu selalu berhubungan dengan verb. Because sentence in English always has verbs. Karena kalimat di dalam bahasa Inggris itu selalu punya kata kerja. Kata kerja itu kata yang menerangkan adanya pekerjaan. Oke? Sementara ini dulu saya akan terangkan. Nah, perlu kalian ketahui kalimat dalam bahasa Inggris itu perubahan penulisannya cukup sedikit ya. Verb forms, bentuk-bentuk kalimat. Kita mengenal dengan kata verb 1 atau verb 2 atau verb 3. Yang jelas ada 5 sebenarnya ya. Kemudian verb ing, kemudian verb s. Nah, sebenarnya ada 5 secara total keseluruhan. Tapi hari ini kita akan membicarakan tentang the basic dulu, dasar dulu, yaitu verb 1 and verb 2 and verb 3. Untuk verb 1, verb 2, verb 3 ini dibagi 2 kelompok. Pertama disebut regular atau teratur. Yang kedua disebut irregular. Makna kata ir ini tidak, regular teratur. Berarti yang tidak teratur. Oke. Sekarang kita ke regular dulu. Yang dimaksud dengan regular verb itu adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya itu teratur, perubahannya teratur. Verb 1, verb 2, dan verb 3-nya perubahannya itu teratur. Verb 1 ini disebut base verb, kata kerja dasar. Yang verb 2 ini disebut past form. Ya, ini juga sama sebenarnya. Base form, bentuk dasar. Past form, bentuk kedua atau bentuk apa. Yang ketiga adalah past participle form, bentuk past participle. Yang dimaksud dengan regular ini, perubahan kedua dan ketiganya ini teratur. Mereka selalu diakhiri dengan huruf E dan D. Contoh, kata visit. This is the first form. Ini bentuk pertama. The second form, you must know. Bentuk keduanya, kamu pasti tahu. Hanya tinggal menambahkan kata atau huruf ED di akhirnya. Bentuk ketiganya juga begitu. Teratur. Kemudian kata play. Bentuk kedua dan ketiganya tidak perlu menghafal. Berakhiran huruf ed, berakhiran huruf ed. Cuman kita perlu memperhatikan sesuatu ya. Untuk kata kerja yang berakhir huruf y, yang diawali huruf konsonan, berlaku y ini berubah menjadi huruf i dulu baru ditambah ed.
Contoh yang lain, kata try, bentuk keduanya tried, bentuk ketiganya tried. Dengan mengganti huruf Y-nya, menjadi huruf I. If this Y letter, kalau huruf Y ini is not preceded by consonant, tidak diawali konsonan, is not apply these rules. Tidak berlaku hukum ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kata kerja tersebut sudah berakhiran huruf E, ya tinggal menambahkan D saja. Oke, untuk kata kerja yang akhirnya sudah berakhiran huruf E, maka tinggal menambahkan D saja. Ya. Yang jelas, regular itu semuanya pasti berakhiran huruf ED. Nanti jika kalian menemukan kata yang berakhiran huruf ED dan kalian ingin mencari artinya, you find out in your dictionary, you cannot find this. Anda mencari di kamus ini nggak ketemu ini. Jadi paling tidak Anda hilangkan dulu ed-nya, baru gunakan base form, bentuk dasar ini. Yang di kamus kelihatannya bentuk dasar, artinya baru keluar. That's for regular verb. Itu untuk yang regular verb. Sekarang untuk yang irregular verb. Nah, selanjutnya di grup kedua yaitu irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Artinya mereka tidak mengikuti peraturan dan perubahannya sesuka hati mereka. Tidak ada cara yang khusus untuk mengetahui atau rumusan to know what is the second form and the third forms. Bentuk kedua atau ketiga, kecuali hafal. Ya, cara hafalnya gampang. Anda sering-sering ketemu, sering cek. Jangan malas untuk membuka atau mencari bentuk kedua dan ketiganya, nanti kapalen. Oke. Contoh pertama, ada bahkan yang tidak berubah. Seperti kata memotong di sini ya, cut, cut, cut. Bentuk keduanya tetap dia cut, bentuk ketiganya tetap dia cut. Ada yang tidak berubah tulisannya tapi berubah pengucapannya, dari kata read menjadi read menjadi read. Kemudian berubah huruf hampir berubah sepenuhnya, seperti kata write menulis, bentuk keduanya adalah wrote, bentuk ketiganya adalah written, and speak spoke, spoken, something like that. Ya, seperti itulah. Ini tidak teratur. Cuman kata kerja yang tidak teratur ini terbatas kok, tidak banyak sekali, ya. Oke, Anda bisa mencari daftar irregular verb di Google dan sebagainya sebagai acuan untuk Anda mencari bentuk kedua, bentuk ketiganya jika diperlukan. Bagaimana kita memfungsikan bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk pertama? Atau ini untuk apa sih sebenarnya? Kita bahas di video berikutnya. Baik, kita akan membicarakan tense, bentuk waktu, atau tenses, bentuk-bentuk waktu. Karena pada dasarnya bentuk waktu secara logika itu ada 3. Ada waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Or in English we can say past, present, and future. Kenapa begitu? Kenapa kita perlu membicarakan keterangan waktu? Ingat, kalimat di dalam bahasa Inggris selalu punya kata kerja. Dan kata kerja itu selalu berhubungan dengan waktu. Dengan pertanyaan, kapan pekerjaan itu terjadi? Nah, uniknya di dalam bahasa Inggris, kita akan selalu tahu pekerjaan itu kapan terjadi. Tidak seperti di bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita buat kalimat tanpa keterangan waktu, kita tidak bisa mengidentifikasi kapan itu kejadiannya terjadi. Saya berikan contoh, kalimat pertama. Kemarin saya ketemu Bapak Presiden. Kata kerjanya adalah ketemu. Kapan terjadi? Ini lampau. Karena ada keterangan kata kemarin, jelas. Hari ini, kalimat kedua. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pekerjaan di sini yang terjadi adalah bertemu. Kapan terjadinya? Jelas. Terjadi di waktu sekarang karena ada kata-kata hari ini, ya. Ini terjadi sekarang. Kalimat ketiga. Besok saya bertemu dengan Bapak Presiden. Kalimat ini jelas menunjukkan bahwa kata kerja ketemu ini terjadi di waktu yang akan datang.
Karena ada kata-kata besok. Coba bayangkan kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata keterangan waktu sama sekali. Kalimat keempat, saya ketemu Bapak Presiden, itu saja. Ada pekerjaan ketemu, kapankah itu terjadi? Tidak bisa dijawab, karena tidak ada informasi. Nah, this one of the advantages of English. Nah, ini salah satu sisi positifnya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu selalu tahu pekerjaan itu terjadi di waktu kapan. Kenapa begitu? Karena begini. If you want to say something and show that action happen at present, karena jika Anda ingin mengatakan suatu kalimat yang mana pekerjaan itu terjadi di waktu sekarang, maka use verb one, gunakan bentuk satu yang tadi. Jika Anda ingin menggunakan atau ulang 3, 2, 1. Jika Anda ingin menunjukkan bahwa pekerjaan itu terjadi di waktu lampau, maka ada rumusnya. Gunakanlah verb 2 yang dari daftar yang pernah saya terangkan di verb form ya, bentuk-bentuk kata kerja. Sebagai perbandingan atau in your information tambahan, jika nanti kalau Anda ingin mengatakan bahwa pekerjaan itu terjadi di waktu yang akan datang, silakan tambahkan will dan kata kerjanya bentuk satu. Karena kata will ini bermakna akan. Saya berikan contoh. Oke, perhatikan kalimat ini. I write a letter. Kita identifikasi, mana pekerjaannya? Kata write. Jika kata write ini kita lihat dalam daftar bentuk kata kerja, maka write ini tergolong kata kerja bentuk satu. Maka kalimat ini sudah menunjukkan bahwa pekerjaan write menulis ini terjadi di waktu sekarang. Tanpa memperlihatkan keterangan waktu now, tetap kita tahu kapan pekerjaan itu terjadi. Nah, karena menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh bentuk lampau. Pada kalimat yang kedua ini, kita lihat kata kerjanya. Dia menggunakan kata wrote, tidak seperti write. Jika kita lihat daftar kata wrote ini masuk pada kata kerja bentuk kedua dari kata write. Maknanya kalimat ini sudah kita ketahui bahwa dia berkata I wrote a letter, saya menulis surat, maksudnya itu ya di waktu lampau. Pekerjaan ini terjadi di waktu lampau. Seperti yang saya katakan ya tadi, tanpa keterangan waktu saja di dalam bahasa Inggris sudah bisa diketahui pekerjaan itu terjadi kapan. Contoh yang ketiga, future dengan rumusan will plus verb one. Will ini bermakna akan, ya, dan harus diikuti bentuk pertama. Dari kata kerja, kita selalu mencari kata kerja. Dari kata kerjanya yang ada tambahan will, yang maknanya akan, kita tahu bahwa pekerjaan write ini terjadi di waktu yang akan datang. Tidak terjadi sekarang, tidak terjadi kemarin. Ini belum terjadi dan terjadi di waktu yang akan datang. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris memiliki verb, dan verb itu ada yang paling penting, kita mengetahui tenses itu kapan terjadinya hanya dengan mengidentifikasi bentuk kata kerja. Bisa difahami apa faedah adanya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3? Kalau bentuk 3 dan 4, 5 akan saya terangkan di kemudian hari. Oke? Sampai di sini saja
Ini adalah bentuk dasar dari tenses. Oke, untuk hari ini insya Allah cukup sampai sekian saja. Saya simpulkan bahwa setiap pekerjaan itu pasti terikat dengan keterangan waktu. Tense, bentuk waktu. Tenses, ada jamaknya S, bentuk keterangan waktu. Dan verb itu sangat penting. Dari verbnya saja kita sudah tahu kapan dia terjadi. Oke, jika ada pertanyaan, jangan komen di video ini, langsung saja WA ke guru kalian with me, Mr. Ibrahim. Okay, I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.